man tabi'ahum bi ihsanin ila ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika berada dalam gerakan solat, ketika seseorang berdiri dalam solatnya, ada sunnah-sunnah yang dituntunkan yang sifatnya bukan wajib tetapi hukumnya sunnah, dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian kita juga bahas sunnah-sunnah pada gerakan ruku, sampai situ ya kemarin ya. Berikutnya di buku panduan kita pada halaman 104, ar-raf'u minar ruku', sunnah-sunnah pada gerakan bangkit dari ruku. Ya, jadi tentu setelah seseorang yang sedang sholat itu ruku, setelah menyelesaikan rukunya maka dia terlebih dahulu bangkit dari rukunya. Kemudian sebelum melanjutkan pada gerakan sujud, ya, ada posisi berdiri, dan di sana ada beberapa sunnah-sunnah yang ditentukan oleh Nabi SAW. Kata penulis, di antara sunnah yang pertama adalah tatwilu hadar rukni, memanjangkan rukun ini, artinya ada tempo waktu. Jadi setelah seseorang bangkit dari rukunya, dia berdiri sempurna, dia berdiri sejenak, ya, ada waktu, tidak langsung naik langsung turun, atau bahkan sebagian orang itu baru naik belum sempurna berdirinya langsung turun. Nah, ini menyelisihi ya aturan tumakninah. Tumakninah itu dia harus tenang pada setiap gerakannya, termasuk bangkit dari ruku dia harus berdiri secara sempurna. Kemudian disunnahkan untuk berdiri lebih lama. Ya, berdiri lebih lama, ada tempo waktu yang tidak terlalu singkat, ya. Kemudian yang kedua, at-tanwi' fi siyaghi rabbana lakal hamdu, membaca bacaan dengan beberapa variasi bacaan Rabbana lakal hamdu. Ya, jadi bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu. Kemudian di sini penulis menyampaikan ada 4 variasi bacaan dari Rabbana lakal hamdu. Yang pertama, Allahumma Rabbana walakal hamdu, ya. Kemudian yang kedua, Allahumma Rabbana lakal hamdu, jadi wawunya dihilangkan. Yang paling panjang Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang kedua wawunya dihilangkan, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang ketiga Allahummanya yang dihilangkan, wawunya ada, Rabbana walakal hamdu, ya. Gitu ya. Kemudian yang keempat Allahumma dihilangkan dan wawunya dihilangkan, Rabbana lakal hamdu. Jadi yang paling lengkap Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, kemudian yang kedua dihilangkan wawunya, jadi Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang ketiga Allahummanya yang dihilangkan, Allahumma Rabbana Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang keempat Allahumma dihilangkan, wawunya dihilangkan, jadi Rabbana lakal hamdu. Ini datang dari riwayat yang berbeda-beda untuk keempat kalimat ini. Sunnah yang ketiga pada posisi tersebut adalah membaca zikir-zikir yang lainnya yang dibaca setelah bangkit dari ruku. Yang panjangnya di antara bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Di buku panduannya kalau bawa ini ada di situ. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini bacaan yang panjang. Kalau kita baca ini niscaya
gerakannya akan lebih lama, ya. Kemudian di antara bacaan yang lainnya setelah membaca Rabbana lakal hamdu adalah bacaan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, itu. Biasanya di muqaddimah ini ada. Jadi terlebih dahulu membaca Rabbana walakal hamd, kemudian menambahkan bacaan doa i'tidal lainnya. Ini disebut dengan gerakan i'tidal. Di antara pembahasan di tengah para ulama tentang gerakan bangkit dari ruku, para ulama berselisih pendapat, ya. Apa bacaan yang dibaca ketika bangkit dari ruku? Kalau salatnya imam dan salat munfarid itu tidak diperselisihkan. Bacaan bangkit dari ruku adalah sami Allahu liman hamidah. Ya, kemudian ketika berdiri tegap Rabbana walakal hamdu dan seterusnya, ya. Tetapi bagi yang berstatus sebagai makmum, sebagian ulama mengatakan sama seperti imam atau munfarid, ke atas membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian di atas membaca Rabbana walakal hamdu. Sebagian ulama yang lain mengatakan bagi makmum itu tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tapi membaca Rabbana walakal hamd. Jadi dia bangkitnya membaca Rabbana walakal hamdu tanpa membaca sami Allahu liman hamidah. Ini diantara pembahasan di buku-buku fikih tengah para ulama. Kedua-duanya boleh, tergantung pendapat yang kita condongi. Baik. Kemudian gerakan berikutnya yaitu gerakan sujud, ya. Tentu setelah bangkit dari ruku, berdiri tegap, kemudian turun menuju sujud, membaca Allahu Akbar, ya. Di antara sunnahnya ketika seseorang sedang dalam gerakan sujudnya adalah yang pertama, yusannu lis-sajidi an yujafiya 'adudaihi an janbaihi wa batnahu an fakhidaihi. Disunnahkan bagi orang yang bersujud untuk menjauhkan kedua lengannya dari sisi tubuhnya. Demikian pula menjauhkan perutnya dari pahanya. Ya, jadi ya dijauhkan. Ya. Biasanya kalau kita sujud, ya, itu dijauhkan, dibuka lebar, ya, buka lebar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Buhaina, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, beliau merenggangkan kedua tangannya sampai-sampai nampak ketiak putih beliau. Ya, kalau kita tutup rapat ya nggak kelihatan ketiaknya, tapi kalau misalnya dibuka lebar itu akan kelihatan ketiaknya. Sampai-sampai dalam salah satu hadis dikatakan bahwasanya ketika Nabi SAW sujud, seandainya ada anak kambing yang lewat di antara kedua tangannya, niscaya itu dia bisa lewat. Saking lebarnya beliau membuka ketika sujud. Tentu saja sebagaimana pembahasan-pembahasan yang telah lalu ketika ruku, ya, dan gerakan lainnya, ini dilakukan ketika tidak ada orang yang mengganggu, ya, tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Kalau misalnya kita sholat berjamaah, nggak mungkin kita perlebar, nanti mengganggu jamaah yang lain. Ini mungkin berlaku ketika kita sholat sendiri, ya, atau ketika pandemi, ya. Ketika kita masih berjarak, maka kita bisa melebarkan tangan kita. Demikian pula antara perut dan paha, jadi dijauhkan, ya, dijauhkan. Tapi jangan terlalu jauh, proporsional. Nanti kalau jauh itu namanya tengkurap. Nah, dijauhkan, ya. Ya, kira-kira pahanya tegap lah. Tidak begitu lancip, begitu. Kalau lancip nanti nempel, ya. Lancip nempel nanti dengan perutnya. Nah, kira-kira ya sekitar
tegak lurus lah dari lantai, supaya antara perut dan paha itu bisa jauh. Demikian pula tangan kita jauh. Baik. Nah, itu beberapa dalil. Sunnah yang kedua pada gerakan sujud, yusannu lis-sajidi an yastaqbila bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblatah. Disunnahkan bagi orang sujud untuk menghadapkan jari jemari kakinya ke kiblat. Ya, jadi jari jemari kaki itu dilipat ya. Dilipat, disunnahkan. Ya. Kakinya ditegakkan, kemudian menghadap ke kiblat. Nah, gini, kira-kira gini kakinya ya. Tapi kalau misalnya gini ya boleh juga, sah. Ini kadar sahnya seperti ini. Sahnya sujud itu minimal 7 anggota badan itu nempel. Ya. 1, Nabi menunjuk dahi dan kening dan hidungnya satu anggota tubuh. Kemudian 2, 3. Kemudian lutut 4, 5, kaki 7, 6, 7. Minimal ke 7 anggota badan tersebut nempel. Tapi disunnahkan selain nempel, kalau ini kan nempel ya, nempel minimalis, tapi disunnahkan agar dilipat, kemudian mengarah ke kiblat jari jemari tersebut. Kalau kita tidak lipat ya nanti dia mengarah ke bawah. Ya, tetap sah, tapi sunnahnya adalah dilipat dan mengarahkannya ke kiblat, menghadapkannya ke kiblat. Itu yang disunnahkan. Ada pahala tambahan ya, karena telah mengamalkan hadis Nabi SAW. Sebagaimana dalam salah satu hadis terdapat redaksi, apabila Nabi SAW sajada wada'a yadayhi, ketika beliau bersujud maka beliau meletakkan kedua tangannya ghairu muftarishin, ya, ghairu muftarishin, tidak menghampar ya. Jadi tidak begini ya. Ya. Tapi agak-agak rapat begitu, tapi wala qabidahuma, tidak pula digenggam. Kalau sujud jangan begini gitu. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblatah, dan beliau menghadapkan jari jemari kakinya ke kiblat. Ini ada hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Itu jari kaki, kata penulis di sini. Adapun jari tangan saat sujud maka disunnahkan untuk digabungkan, ya. Jadi bukan begini, ya, tapi digabungkan, biasa saja, digabungkan rapat, ya, rapat proporsional, dan juga dihadapkan ke kiblat, ya. Jadi jangan gini, ya, jangan gini, tapi dihadapkan ke kiblat, ke depan, ya, gitu. Tuh. Ada juga yang begini. Nah, ini saling dihadapkan satu sama lain. Dihadapkan ke kiblat, jangan begini, jangan begini. Dihadapkan ke kiblat. Itu sunnahnya. Ya kalaupun gini ya tetap sah. Ya tetap sah. Selama ini nempel sah. Ya, tapi sunnahnya dihadapkan ke kiblat. Thayyib. Sunnah yang ketiga pada gerakan sujud, yusannu an ya'tiya bil adhkaril wariyati fis sujud. Disunnahkan untuk membaca zikir-zikir dalam sujud sebagaimana yang datang dari Nabi SAW. Maka bacaan utama di dalam sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Minimalnya 1 kali. Minimalnya 1 kali. Sebagaimana ketika pembahasan ruku, bacaan Subhana Rabbiyal Azim itu dibaca minimal 1 kali. Ya. Tentu disunnahkan untuk dibaca 3 kali, ya, tapi minimalnya 1 kali. Demikian pula bisa dengan membaca doa-doa yang lain. Ya, ada banyak doa sujud, diantaranya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini saya juga kita baca. Ini sama bacaannya dengan ketika ruku, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bisa juga bacaan yang lain, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh.
Ini ada semua di bukunya. Banyak di zikir-zikir, buku zikir-zikir salat, di sana ada variasi-variasi bacaan yang dibawakan. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh semuanya. Dan beberapa bacaan-bacaan lainnya. Minimalnya 1 kali subhana rabbiyal a'la. Baik. Sunnah yang keempat ketika sujud, yusannul iksaru minad du'a fi sujud. Disunnahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Nah. Disunnahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Doa apapun itu. Doa untuk kemaslahatan kita. Baik kemaslahatan dunia kita, demikian pula kemaslahatan akhirat kita. Itu kita baca di dalam sujud-sujud kita. Kenapa? Li'anna as-sujud aqrabu mawdi'in lil 'abdi min rabbih jalla wa 'ala. Ya. Karena sujud adalah posisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya. Ya. Ya. Walaupun dia menempel di bumi, tetapi itulah posisi yang paling dekat dengan Rabb-nya. Ya. Bersujud. Ya, posisi yang paling dekat dengan Rabb, maka paling mudah untuk digabulkan. Karena itu kata Nabi SAW dalam salah satu hadis, wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Maka dia sangat diharapkan, sangat mudah untuk dikabulkan doa-doa tersebut. Jadi berdoa ketika sujud, doa apapun itu, ya, dimudahkan kuliah kita, didekatkan jodoh kita, dimudahkan rezeki kita, doa untuk orang tua, doa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, semuanya didoakan, ya. Tapi jangan terlalu lama, ya. Proporsional saja, dibagi-bagi. Sujud pertama doanya ini, sujud kedua ini, tiga dan seterusnya, ya. Jadi sebagian orang itu memahami bahwasanya sujud yang diperlama itu hanya sujud terakhir, ya kan, ada sebagian orang yang seperti itu. Tapi yang benar adalah di setiap sujud, ya. Jadi selain ada tambahan zikir sujud, ada juga tambahan doa-doa yang lainnya. Kalau kita punya banyak doa, punya banyak keinginan, kita bisa bagi-bagi dalam sujud-sujud tersebut, ya. Kalau 2 rakaat berarti ada 4 sujud. Nah, itu bisa dibagi supaya tidak terlalu lama pada salah satu sujud, ya. Nah, itu 4 sunnah di dalam gerakan sujud. Gerakan berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Di antara sunnah pada posisi tersebut adalah an yafrishal musalliya an yafrishal musalli rijlahu al-yusra wa yajlisu 'alayha wa yansibu al-yumna. Merebahkan, ya, kaki kirinya dan duduk di atasnya, lalu menegakkan kaki kanan. Nah, ini kalau duduk di antara 2 sujud itu disebut dengan duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti apa? Kaki kirinya direbahkan, kemudian diduduki, ya kan? Diduduki, kemudian kaki kanan ditegakkan. Ya, kaki kanan ditegakkan. Jadi jangan kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri. Biasanya ada begitu, ya. Kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri, ya. Di belakangnya begini. Nah, tapi satu kaki kiri begini, kaki kanannya begini. Nah, duduk iftirash. Duduk iftirash. Kaki kiri diduduki. Itu sunnahnya. Ya. Sebagaimana dalam salah satu hadis, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, ya, di antara 2
rakaatnya, artinya duduk di antara dua sujudnya, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Itu duduk iftirash. Itu sunnahnya ya. Yang kedua, sunnah yang kedua pada gerakan ini adalah tatwilu hadzal rukni, memperpanjang rukun ini, sama ya. Jadi ada waktu, jangan terlalu cepat. Ya. Jangan terlalu cepat sujud lagi, tapi ada waktu yang lebih panjang. Kemudian yang ketiga, yusannu liman arada al-qiyama ila ayyi rak'atin thaniyatin aw rabi'atin an yajlisa yasiran qabla an yaqum. Disunnahkan bagi yang ingin bangkit ke rakaat kedua atau rakaat keempat agar dia duduk ringan sebelum dia bangkit. Inilah yang disebut dengan jalsatul istirahah, duduk istirahat. Ada duduk istirahat, yaitu duduk sejenak sebelum bangkit menuju rakaat kedua atau rakaat keempat, ya. Jadi habis sujud ya akan menuju rakaat kedua, ya. Demikian pula pada rakaat ketiga menuju ke rakaat keempat ada duduk istirahat. Dan tidak ada zikir khusus yang dibaca pada duduk istirahat ini. Ya sudah, setelah bangkit dari sujud kedua, duduk istirahat sejenak, kemudian bangkit lagi ke ke rakaat berikutnya. Ya, intinya kayak duduk begitu langsung bangkit. Dan tidak ada zikir khusus di sana. Sebagaimana salah satu hadis dikatakan bahwasanya annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Salah seorang sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, fa idza kana fi witrin min salatihi, ketika beliau berada di rakaat ganjil dari salatnya, berarti rakaat pertama, rakaat ketiga, lam yanhab hatta yastawi qa'idan. Beliau belum bangkit. Beliau tidak bangkit menuju rakaat berikutnya, itu rakaat kedua dan rakaat keempat, sampai beliau duduk. Nah, berarti itu artinya duduk istirahat, ada duduk sejenak, ya. Duduk, posisi duduk, kemudian bangkit. Jadi nggak langsung bangkit, menurut riwayat ini, ya. Namun para ulama berselisih pendapat, ya. Diperselisihkan apakah memang duduk istirahat ini disunnahkan atau tidak. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan gerakan tersebut dilakukan oleh Nabi SAW ketika sudah tua, ya. Jadi untuk bangkit langsung itu berat bagi Nabi SAW. Karena itu diperlukan duduk istirahat. Nah, ini sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya duduk istirahat itu tidak disunnahkan, ya, kecuali ketika berat, ya. Kalau tidak berat, ya sudah, berarti dari sujud langsung bangkit ke rakaat berikutnya tanpa harus duduk istirahat, ya. Paham ya? Langsung bangkit, ya, tidak perlu duduk istirahat. Jadi ada dua, ada yang duduk istirahat, ada yang tidak duduk istirahat, ya. Sebagian ulama mengatakan duduk istirahat ini disunnahkan secara mutlak, baik dia keadaannya mudah, sehat, ya, energik, ataupun dia sedang sakit, ya, tidak kuat, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya duduk istirahat ini hanya dilakukan ketika tidak kuat untuk langsung berdiri, gitu. Jadi perlu ada duduk istirahat sejenak. Kalau buku ini memilih pendapat bahwasanya hal tersebut disunnahkan secara mutlak, duduk istirahat. Dan di antara yang merojihkan pendapat tersebut adalah Imam An-Nawawi, Asy-Syaukani, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Nah,
Tidak disebutkan Syekh Utsaimin karena Syekh Utsaimin menganggap bahwasanya itu tidak disunnahkan. Biasanya kayak gitu ya. Kalau ulama-ulama kontemporer itu biasanya ditampilkan 3 ulama ini, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Nah, kalau ketiganya bersepakat ini kuat pendapat ini, ya. Tapi kalau hanya 2 yang disebutkan, kemungkinannya satunya berpendapat yang sebaliknya, gitu. Nah, lebih dikerucutkan lagi kalau para ahli fikih itu pembahasan fikih Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin misalnya. Kalau Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin ini bersepakat, ini pendapat kuat ini berarti ini. Tidak sembarangan berarti kesepakatan ini. Walaupun kita katakan itu bukan ijma, tapi kalau ada pembahasan yang Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu sama, itu tidak usah diperdebatkan lagi lah istilahnya gitu kan, gampangannya. Banyak ya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu berselisih pendapat, demikian pula Syekh Albani seperti duduk istirahat itu. Kemudian ketika i'tidal tadi nggak ada pembahasan i'tidal itu bersedekap atau melepaskan tangan, itu berselisih juga itu antara Syekh Albani, Syekh bin Baz. Nah, diantaranya yaitu pembahasan duduk istirahat. Nah, kalau Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Albani ini menganggap bahwasanya disunnahkan secara mutlak duduk istirahat. Kalau Syekh Utsaimin tidak. Tafadhol. Ya, mau mengambil pendapat siapa? Nah, yang kira-kira dirasa lebih kuat, lebih condong, hatinya lebih tenang mengambil pendapat tersebut. Kalau saya di sini saya tidak duduk istirahat. Nah, kalau saya tidak duduk istirahat, biasanya saya langsung bangkit. Tapi kalau lupa ya kadang duduk istirahat. Ini ada masalah. Ya. Kebanyakannya tidak. Ya, kalau kebanyakan teman-teman duduk istirahat. Sebagaimana kita jumpai sebagian teman-teman itu bersedekap ketika i'tidal, sebagian yang lain tidak. Nah, itu semua ada argumen masing-masing. Itu beberapa sunnah-sunnah pada gerakan atau posisi duduk di antara 2 sujud atau duduk istirahat sebelum bangkit pada rakaat berikutnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah sunnah pada tasyahud akhir di salat 2 rakaat gitu. Walaupun ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Kalau salatnya ada 2 tasyahud, ya, misalnya salat asar, salat zuhur, maghrib, isya, itu tidak diperselisihkan. Ya, tasyahud pertama duduk iftirash, tasyahud terakhir duduk tawarruk, dikeluarkan kaki kirinya dari sisi kanan. Tetapi yang diperselisihkan adalah ketika hanya 2 rakaat, tasyahudnya hanya 1, yaitu tasyahud akhir. Nah, sebagian ulama mengatakan duduk iftirash, sebagaimana yang dikuatkan oleh banyak para ulama kontemporer belakangan. Sebagian ulama yang lain ya berpendapat duduk tawarruk. Ya. Jadi nanti bedanya ketika salat sunnah atau salat subuh. Ya, salat sunnah 2 rakaat, demikian pula salat subuh, ada yang menganggap bahwasanya tahiyat tersebut atau tasyahud tersebut duduk iftirash, ada yang berpendapat duduk tawarruk. Ya. Dan yang dipilih oleh penulis buku ini, demikian pula banyak ulama kontemporer, adalah duduk iftirash pada kondisi ini. Saya juga duduk iftirash biasanya. Tafadhol. Nah, mana pendapat yang lebih dicondongi? Sunnah yang kedua, as-sunnatu an yunawwi'a fi wad'il yadaini halat tasyahhud. Disunnahkan untuk memvariasikan gerakan meletakkan tangan ketika tasyahud. Ya. Untuk meletakkan kedua telapak tangan ketika tasyahud ini ada 2 tata cara. Ya. Ketika tasyahud, tangan itu diletakkan kemana? Gitu. Cara yang pertama, an yad'al yadaini 'alal fakhidain. Tangan diletakkan di atas paha. Ya. Jadi tangan diletakkan di atas paha. Yang kedua, tangan diletakkan di atas lutut, boleh. Ya. Mau tangannya ditaruh di atas paha, ya, atau di atas lutut. Nah, kalau lutut kan biasanya agak gini ya. Ya, pegang lutut atau pegang paha. Boleh dua-duanya.
Jadi diletakkan di atas paha atau diletakkan di atas lutut, ya, gini. Kira-kira begini, ya, begini. Kalau ini di atas lutut, kalau di atas paha begini, ya. Ya, enggak. Kalau di atas lutut berarti agak menggenggam begitu, ya, agak ke bawah tangannya. Ini pas di ujung. Kalau di atas paha berarti agak geser gitu, ya. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga, ya, disunnahkan untuk memvariasikan tata cara meletakkan tangan tersebut. Kalau tadi tempatnya divariasikan, terkadang di paha, terkadang di lutut, ya. Kalau yang kedua, bagaimana cara meletakkan? Ya, karena ada tata cara. Kalau yang tangan kanan itu berisyarat, sedangkan tangan kiri itu tidak, dilepaskan. Kalau tangan kiri tidak ada isyarat, ya, dilepaskan. Nah, adapun tangan kanan itu berisyarat ketika tasyahud awal. Demikian pula nanti tasyahud akhir. Bagaimana cara berisyarat pada tangan kanan tersebut? Ada dua cara. Yang pertama, an yaqbida asabi'a kaffihi al-yumna kullaha. Menggenggam, ya, semua jari-jari tangan kanannya, wa yushiru bi isbi'ihi as-sabbaba, kemudian mengisyaratkan telunjuknya, sedangkan tangan kiri itu dihamparkan, ya. Jadi yang pertama begini, kayak nunjuk, ya, nunjuk. Semua tangan kecuali telunjuk itu digenggam rapat, digenggam rapat. Tata cara yang kedua, an yaqida 53. Dia membuat angka 35. Ya, 35 tuh ya begini. Nah, ada 5-nya, ada 3-nya begini, ya. 3. Ini 5. Wallahu a'lam apakah itu tafsirannya. Ada yang mengatakan seperti itu. 35 yang dimaksud oleh Nabi itu 5 begini, ini 3. Nah, ini kan kayak 3, ya. Nah, ya, kayak 3 ini. Tapi ada penjelasannya. Apakah itu tafsiran dari 35? Tapi intinya seperti itu bentuknya. Bi an yaqbida al-khinsir wal binsir. Dia menggenggam jari kelingking dan jari manis, digenggam masuk. Wa yuhalliqal ibham ma'al wusta, kemudian melingkarkan, ya, ibham, apa ini namanya, ibu jari dan jari tengah. Jadi begini, ya, mungkin 35 kali, Allah a'lam. Jadi ma'al wusta. Wa yushiru bis sabbabah, kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Adapun tangan kiri dihamparkan. Nah, begini. Yang pertama semuanya digenggam, ya, kecuali telunjuk, bersyarat. Yang kedua, bikin lingkaran antara apa namanya, jari tengah dan ibu jari. Jadi begini kira-kira. Satu begini, satu begini, ya, satu begini, satu begini. Ya. Baik. Kemudian yang keempat di antara sunnahnya pada gerakan ini, as-sunnatu an yunawwi'a baina siyaghit tasyahhud. Disunnahkan untuk memvariasikan bacaan-bacaan tasyahhud. Ya, ada beberapa bacaan juga. Ya. Di antara bacaannya yang pertama, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tahiyat awal sampai situ. Bisa juga at-tahiyatu lillahi tadi dirubah, at-tahiyatul mubarakatuh.
as-salawatut thayyibatu, ya. Assalamu alayka dan seterusnya. Bedanya di ini tadi. Kalau yang pertama tadi at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu. Kalau ini at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, enggak ada wawunya. Ya. Lillahinya diganti al-mubarakat. Ya. Bisa juga diringkas at-tahiyatut thayyibatu as-salawatu lillah. Nah, at-tahiyatul thayyibatu as-salawatu lillah, assalamu alayka ya nabi dan seterusnya. Ya. Mana yang dihafal? Ya. At-tahiyatu lillah was-salawatu thayyibatu. Itu yang kalau saya baca itu. Yang kelima, as-sunnatu an yajlisal musalli fi at-tashahhudil akhir mutawarrikan fi sholati ats-tsulatsiyyati war-ruba'iyyah. Nah ini disunnahkan, ya, ketika duduk tasyahud akhir dia melakukannya dengan cara duduk tawarruk fi sholati ats-tsulatsiyyah war-ruba'iyyah. Tawarruk, kalau waruk, tawarruk dari kata warik. Warik itu ya pinggul, ya. Pinggul. Bagaimana maksudnya? Adalah duduk di tasyahud akhir apabila sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat, duduknya di pantatnya, ya, duduknya di pantatnya. Maksudnya ini kan tempat duduk, dia langsung duduk ke lantai, langsung duduk di lantai. Kalau tadi duduk iftirash itu dia duduk di kaki kirinya. Kalau ini duduk langsung di lantai, ya, jadi ditempel, itu duduk tawarruk. Fayaqidu 'ala al-warik al-aisar, maka dia duduk langsung di pinggul kirinya. Ya, dia dudukkan langsung pinggul kirinya. Ya, kemudian dia keluarkan kaki kirinya di kanan, ya, di kanan. Di antara tata caranya adalah an yafrisha rijlahul yusra, dia bentangkan atau hamparkan kaki kirinya dan dia keluarkan dari sisi kanan. Sedangkan kaki kanannya itu tegak. Ya, jadi kaki kanan tegak, ya, tegak begini. Atau yang kedua, dia hamparkan kedua-duanya, dikeluarkan dari kaki kanan. Ya, jadi kaki kanannya nggak tegak tapi kaki kanannya baring juga, gitu. Boleh itu. Biasanya kan kadang gitu ya, ada nggak dilipat kakinya, ya, dihamparkan ke belakang, nggak dilipat. Kaki kiri dihamparkan ke sana, ke kanan, kaki kanan juga dihamparkan ke sana. Semua dikeluarkan di bagian kanan. Ya, semua dikeluarkan di bagian kanan. Paham ya gambarannya? Ya, kalau yang pertama tadi kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan ditegakkan. Kalau ini kaki kanannya dilepaskan dan dilipat. Ya, boleh. Dua-duanya boleh. Nah, tadi ini saya sampaikan pendapat penulis, wal yu'lam anna tawarruka 'ala sahih laisa fi kulli tasyahhudin akhir. Dan perlu diketahui bahwasanya tawarruk, ya, menurut pendapat yang benar, tentu saja menurut buku ini, karena kita tidak menafikan adanya pendapat yang lain. Adapun pendapat penulis di buku ini, beliau mengatakan yang benar itu tidak pada setiap tasyahud akhir, melainkan hanya tasyahud akhir di salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Pokoknya yang ada tasyahud awalnya, maka tasyahud akhir tawarruk. Adapun kalau salat 2 rakaat, enggak 2 kali tasyahud, maka tasyahudnya adalah duduk iftirash. Seperti salat subuh, salat sunnah 2 rakaat. Ya, gitu. Paham ya? Yang keenam, as-sunnatu an yunawi al-musalli baina siyaghis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan untuk, ya, memvariasikan bacaan, ya, ketika membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika tahiyat akhir
itu bacaannya sama dengan tasyahud akhir, tetapi kemudian ditambah dengan sholawat. Disunnahkan untuk memvariasikan. Di antara bacaan variasinya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu. Yang lain Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Nah, ini langsung kama sallaita ala ali Ibrahim. Enggak ada innaka Hamidum Majid, tapi langsung wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada juga bacaan yang lain Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ternyata banyak bacaan ya. Dia tidak satu saja. Kalau misalnya kita menjumpai ada orang lain yang membaca dengan bacaan yang lain, ya kita legowo karena itu bacaan yang ada dalilnya. Kemudian sunnah yang ketujuh ketika tasyahud, khususnya tasyahud akhir, yusannu an yasta'idhal musalli min arba'in qabla an yusallim. Disunnahkan untuk berlindung dari 4 hal sebelum salam. Disunnahkan untuk berlindung dari 4 hal sebelum salam. Dan ini pendapat jumhur ulama, ya, bahwasanya hal tersebut disunnahkan. Karena ada yang berpendapat wajib, ada berpendapat wajib, tetapi jumhur ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Kata Nabi SAW, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir," kalau kalian telah membaca atau menyelesaikan tasyahud akhir, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama min adabi jahannam, dari adab neraka jahannam. Yang kedua wa min adabil qabri, adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya. Yang ketiga adalah fitnah hidup dan mati, ya. Yang keempat wa min syarril masihid dajjal, dan fitnah keburukan, ya, dajjal, ya. Ya boleh. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma apa? Kok saya lupa. Allahumma inni a'udzubika min fitnah min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal, ya. Nah itu. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan ada beberapa doa-doa lainnya, ya, yang ada dalilnya, bisa dibaca setelah tasyahud akhir. Tapi yang paling ditekankan tadi itu berlindung dari 4 perkara. Dan secara umum berdoa setelah selesai tasyahud akhir itu sebelum salam itu dianjurkan, karena itu waktu mustajab, ya, waktu mustajab yang disilakan dengan dubur sholat, duburnya sholat. Itu duburnya sholat itu setelah atau sebelum salam, setelah tasyahud, membaca doa tasyahud akhir sebelum salam, itu dubur sholat, itu waktu mustajab. Nah, kalau di dalam sholat ada 2 waktu mustajab, yaitu ketika sujud dan di dubur sholat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa apapun, ya, berkaitan dengan kemaslahatan dunia kita. Demikian pula kemaslahatan akhirat kita, itu kita berdoa di sana. Ya. Kalau bisa bahasa Arab, ya. Kalau bisa bahasa Arab. Kalau ada lafadznya dari Nabi, ya tentu itu yang terbaik. Kalau nggak ada, ya bahasa Arabin sendiri. Misalnya, ada doa khusus nih, yang diinginkan bisa di bahasa Arab ini.
Atau Rabbana atina fid dunya hasanah, ya niatnya itu kebaikan apa gitu ya, terbayang dalam pikiran, oh kebaikan dunia ini adalah istri solihah misalnya, itu bisa aja, bisa. Kalau nggak tahu bikin doa yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah, maksudnya adalah istri solihah, nah, misalnya. Banyak doa-doa yang bisa dibaca ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Setelah membaca doa tersebut, kemudian dia salam sembari memalingkan ya wajahnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini hukumnya sunnah ya. Memalingkan wajah itu sunnah. Yang wajib adalah salam. Cukup membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu cukup ya. Kemudian dia memalingkan ke kanan, memalingkan ke kiri, itu hukumnya sunnah. Sama seperti ketika bertakbir. Bertakbir itu wajib ya, tetapi mengangkat tangan sunnah. Jadi kalau ada yang bertakbir Allahu Akbar, nah itu sah, tapi ya tidak mengamalkan sunnah untuk mengangkat tangan ya. Sama seperti salam, mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hukumnya wajib ya, tetapi memalingkan itu disunnahkan. Dan sholatnya Nabi itu adalah sholat yang mengumpulkan antara wajib dan sunnah ya. Sunnah-sunnah dilaksanakan. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi kalau Nabi mengangkat tangan ya kita angkat tangan. Nabi ke kiri ya ke kanan, memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri, kita palingkan wajah kanan dan ke kiri. Ya kecuali kalau kita sakit. Nah, kalau kita sakit, leher kita sakit, nggak bisa kita palingkan, ya sah saja. Sah. Tapi kalau kita sehat bugar ya kita hendaknya laksanakan sunnah-sunnah yang kita pelajari. Nah ini kita belajar sunnah-sunnah. Kita tidak belajar wajib-wajibnya karena itu sudah khatam lah itu. Semua sudah tahu bagaimana gerakan ruku yang disunnahkan. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Asal merunduk itu sudah ruku itu. Tangan sampai ke lutut itu sudah ruku. Tapi disunnahkan agar lurus. Nah, itu sunnah. Kalau nggak lurus sah. Ya, kalau nggak lurus sah, tetapi sunnahnya lurus kan begitu. Ya, tadi sujud, tangannya 7 anggota badan sah, rapat-rapat itu sah, tapi sunnahnya direnggangkan. Nah, ini kita belajar sunnah-sunnahnya. Nah, kita belajar sunnah-sunnahnya supaya sholat itu menjadi sempurna. Ya, sholat itu sempurna, sebagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. InsyaAllah untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang zikir-zikir setelah salam akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Selesai ya sunnah-sunnah dalam gerakan salat. Berikutnya adalah pembahasan zikir-zikir yang disyariatkan setelah salam. Zikir-zikir setelah salat ya, zikir-zikir setelah salat. Lalu berikutnya zikir-zikir pagi, zikir-zikir petang. Nah ini kita lewati aja kayaknya ya. Antum sudah hafal semua ini. Ini nanti coba kita lihat. Sama dengan yang ada di buku-buku saku antum sama. Baik, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kalau ada pertanyaan silakan. Mas, Allah. Kalau kadar selawat paling minimal itu Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu wallahu alam itu sudah cukup ya, sudah cukup. Ya sempurnanya tadi itu. Kalau buru-buru ya, misalnya ya, iya, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat itu wajibnya berarti saat tasyahud akhir aja. Kalau tasyahud awal baca salawat, ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Tapi kalau misal yang disunnahkan ya sampai itu aja, apa namanya, sampai syahadat saja. Tapi kalau baca
Solawat juga ya tidak masalah juga, insyaallah. Tidak masalah juga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, terus bangkit. Boleh. Tapi wallahu alam ya. Apakah di rakaat terakhir atau syahud akhir apakah hanya boleh Allahumma sholli ala Muhammad terus salam? Saya kurang ingat. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Gimana? Kita pernah baca pada riwayat yang menyebutkan setelah wafatnya Nabi itu redaksi assalamualaikum diganti assalamualaikum. Sahih. Baik, iya. Ya. Wallahu taala alam, ini memang dibahas oleh para ulama dan pendapat yang benar itu lafadznya tetap ya. Karena pada saat itu sahabat juga enggak semuanya berada di tengah Nabi SAW ya. Kalau sahabat yang sedang berada di Mekah gitu atau di kota lain tetap aja bacaannya assalamualaikum ya, walaupun Nabi jauh darinya ya. Demikian pula ketika Nabi SAW telah wafat, maka bacaan itu tetap assalamualaikum ayuhan Nabi. Nah, maka para ulama menjawab mengatakan bahwasanya kenapa kita tetap memakai dhamir ya, kata ganti kamu ya kan, padahal kan Nabi SAW tidak berada di hadapan kita. Nabi SAW juga sudah wafat itu liquwatil istikhdar, kata para ulama, kuatnya rasa kehadiran beliau ya, jadi kita merasa seakan-akan itu Nabi SAW itu hadir di tengah kita ya, maka tetap pakai lafaz assalamualaikum itu penjelasan para ulama. Jadi walaupun Nabi SAW wafat, demikian pula apa yang kita lakukan di saat ini, kita sholat tetap saja lafaz itu tetap dibaca seperti itu, assalamualaikum ya Nabi ya. Allah alam. Gimana Mas? Kalau doa yang asal dari Al-Quran itu kan boleh dibaca saat sholat. Ya, asalnya membaca Al-Quran ketika sujud, ruku itu tidak boleh ya, tapi boleh saja ketika itu menjadi lafaz doa dan diniatkan untuk berdoa, bukan diniatkan untuk membaca Al-Quran ya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan ada dalam Al-Quran, tapi ketika kita baca ketika sujud misalnya, tapi dengan niat untuk berdoa bukan untuk tilawatul Quran, maka insya Allah boleh ya. Boleh. Penting bukan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan bukan doa ya. Nah, ada doa di sana, maka tidak boleh. Tapi kalau doa-doa di dalam Al-Quran ya boleh. Karena dengan maksud untuk berdoa. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Jazakumullah khairan. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.